Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Masih semangat semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan tema 1, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengidentifikasi kondisi geografis pulau di Indonesia, mengidentifikasi perilaku yang sesuai nilai luhur Pancasila yaitu gotong royong, dan menemukan ide pokok pada bacaan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran keempat. Anak-anak, silakan buka buku kalian halaman 31. Ayo diamati. Di sini ada gambar denah kandang kelinci milik Pak Rudi. Sangat rapi ya kelihatan, ada tempat pakan dan minum, indukan A, B, dan C, tempat pembuangan kotoran, kandang pembesaran, pejantan, tempat pakan dan minum, penampungan kotoran. Ya, denah ini sangat rapi karena segala sesuatunya telah dipersiapkan sebelum membuat denah. Anak-anak tahu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Ya, jadi peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Kemarin kita sudah belajar tentang peta wilayah negara Indonesia serta kondisi geografisnya. Kita bisa ketahui dari peta yang kita lihat. Hari ini kita akan kembali mempelajari dan mengamati kondisi geografis beberapa pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Ayo mengamati. Amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Jadi kita akan mengamati kembali peta yang kemarin kita telah amati pada pembelajaran 3. Ada di halaman 27 ya anak-anak. Kita akan kembali mencari tahu kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua dan Maluku, dan yang terakhir Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ada 6 pulau besar di Indonesia. Kita akan mencari tahu kondisi geografis, luas, batas laut, dan daratan, keadaan alamnya, nama pantai dan pulau, nama dataran rendah, dan nama gunung. Ayo, sekarang kita amati, kita buka halaman 27 di buku kalian. Ini dia. Kita perbesar ya. Karena kita mau mengamati, tadi yang adalah Pulau Jawa. Di sini yang mana Pulau Jawa, anak-anak? Ya, betul sekali. Ini adalah Pulau Jawa. Kita akan mengidentifikasi atau mencari tahu kondisi geografis Pulau Jawa. Ya, jadi inilah gambaran peta Pulau Jawa berdasarkan peta. Luas Pulau Jawa adalah sekitar 128.297 km persegi. Adapun batas laut Pulau Jawa di sebelah utara itu Laut Jawa, di sebelah selatan Samudra Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, dan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Itu adalah batas laut. Batas daratan Pulau Jawa di sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sumatera, dan di sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bali. Ya. Jadi itu dia
batas laut dan daratan Pulau Jawa. Adapun beberapa nama pantai di Pulau Jawa yaitu misalnya Pantai Pangandaran di Jawa Barat dan Pantai Anyer di Banten, ada Laut Jawa. Untuk dataran rendah di Pulau Jawa, dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dan masih banyak lagi. Dan nama gunung yang ada di Pulau Jawa, Gunung Ciremai di Jawa Barat, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Merapi di Jawa Tengah, dan masih banyak lagi nama gunung yang ada di Pulau Jawa. Itu tadi penjelasan mengenai kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Kita sudah bahas mengenai luas, batas, keadaan alamnya untuk Pulau Jawa. Untuk pulau yang lain, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, silakan anak-anak sekalian mengamati peta halaman 27 dan menentukan kondisi geografisnya. Coba kita mengidentifikasi pulau kita sendiri ya. Pulau Sulawesi berdasarkan peta. Ya, kita lanjut anak-anak, kita bahas tentang pulau kita, Pulau Sulawesi. Jadi, Sulawesi merupakan kepulauan terbesar keempat di Indonesia setelah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Sulawesi juga sangat memiliki keindahan alam yang luar biasa, dari gunungnya, lautnya, ekosistem alam, dan sebagainya. Pulau Sulawesi memiliki luas 174.600 km persegi. Ya, adapun batas-batas Pulau Sulawesi, batas lautnya di sebelah timur ini ada berbatasan dengan Laut Banda, di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores. Itu untuk batas laut. Untuk batas daratan, di sebelah timur berbatasan dengan Kepulauan Maluku, ya. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, dan di sebelah utara berbatasan dengan negara Filipina, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Itu dia untuk batas laut dan daratan Pulau Sulawesi. Adapun keadaan alamnya, nama-nama pantai di Sulawesi ada Pantai Losari ya, Pantai Nirwana, Pantai Likupang, dan banyak sekali. Untuk nama lautnya, Laut Sulawesi, Laut Wakatobi. Untuk dataran rendahnya, beberapa kabupaten ya, termasuk dataran rendah, termasuk kabupaten kita, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Makassar, Baru, Bulukumba, Bantaeng, dan masih banyak lagi ya. Untuk nama gunungnya, Gunung Latimojong, Bawah Karaeng, dan masih banyak lagi yang lainnya. Silakan anak-anak. Ya, itu dia tadi anak-anak, kita sudah mengetahui kondisi geografis Pulau Sulawesi berdasarkan peta. Ya, berdasarkan luasnya, batas laut dan daratan, keadaan alam, nama pantai dan laut, nama dataran rendah, dan nama gunung. Masih banyak lagi yang lainnya. Silakan anak-anak sekalian mencari tahu untuk pulau-pulau yang lainnya, pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Ada 6-nya, silakan anak-anak mencari informasi di buku, di internet, dan berbagai media belajar yang lain agar anak-anak sekalian lebih mengetahui tentang kondisi geografis di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Ya, kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional negara kita. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila. Salah satunya itu sikap gotong royong.
Silakan anak-anak sekalian membaca gotong royong modal dasar pembangunan halaman 37. Kemudian setelah dibaca dengan seksama, kalian berlatih menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Kalian tentunya sudah pandai ya menentukan ide pokok setiap paragraf. Ide pokok adalah ide atau gagasan atau inti dari setiap paragraf yang menjadi dasar pengembangan paragraf tersebut. Jadi dibaca secara keseluruhan satu paragraf, kemudian ditentukan yang mana ide pokoknya. Misalnya paragraf pertama, gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalin solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Jadi yang mana ini ide pokoknya? Ya, bagian awal ya. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Sedangkan kalimat selanjutnya adalah penjelasan dan pengembang. Karena bergotong royong masyarakat sering melakukan silaturahmi, kerjasama, terjalin solidaritas, sehingga muncul rasa empati, simpati di masyarakat, yang memperkuat hubungan masyarakat. Ini semua adalah penjelasan. Jadi, sudah bisa ya menentukan ide pokok di paragraf kedua dan ketiga. Ya, ini dia. Silakan dikerjakan halaman 38 ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak, menulis yang rapi ya, dan tetap jaga kesehatan.